Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan, NIM 010111121163. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi semester 4. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Manajemen Keuangan 2. Di sini ada soal yang pertama. Apa yang dilakukan jika perusahaan kekurangan sumber dana? Perusahaan jelaskan. Di sini ada beberapa saran jika mungkin dapat diterapkan dan digunakan sehingga usaha akan mendapatkan suntikan dana dan menjadikan usaha tersebut dapat berkembang. Ada juga poin yang pertama, yaitu teman dan keluarga. Jangan mengesampingkan kemungkinan mendapatkan pertolongan dari teman dan keluarga, bahkan jika harus mengumpulkan modal bersama dari berbagai sumber. Di sini juga ada angel investor. Angel investor yaitu malaikat investor adalah orang kaya ingin mengembangkan bisnis atau kekayaannya. Mereka biasanya berinvestasi dengan imbalan sebagian kepemilikan perusahaan atau mendapatkan beberapa persen saham dari perusahaan yang dikelola. Di sini ada juga kapitalisasi venture. Kaum kapitalisasi venture seperti investor malaikat, tapi biasanya adalah kemitraan atau organisasi cenderung mencari permukaan bisnis yang sudah ada. Di sini juga ada crowdfunding. Crowdfunding itu pinjaman pemerintah di instansi bisnis kecil dan sejumlah badan pemerintah negara, bagian dan lokal hanya ada untuk membantu usaha kecil tumbuh. Banyak yang menawarkan pinjaman dan hadiah untuk membantu Anda memulai. Di sini juga ada pinjaman bank. Ada pinjaman bank. Anda selalu dapat membuka jalur kredit dengan bank jika kredit Anda berprestasi baik. Di sini juga ada soal nomor 2, yaitu apa arti 2/10, N/10. Istilah 2/10 atau N/30 merupakan istilah yang paling generik atau paling umum sebagai syarat pembayaran dalam faktur. Di sini ada 2 banding menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Ada 10 banding menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Dalam hal pemberian harus membayar faktur untuk menerima diskon. Di sini juga ada N/30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak bayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon. Maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Di sini juga ada soal nomor 3, buatlah engine schedule of revival, kemudian berikan penjelasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil umur tabel piutang. Yaitu berikut dari tabel umur piutang yang saya lampirkan di sini, ada total nilai piutang sebesar 100 juta, di mana untuk umur piutang 0 sampai 10 hari itu 0. Untuk umur piutang 11 sampai 30 hari ada sebesar 3 juta dengan persentase 3%. Untuk umur piutang 31 sampai 45 hari ada sebesar 82 juta dengan persentase 82%. Untuk umur piutang 46 sampai 60 hari ada sebesar 11 juta dengan persentase 11%. Dan yang terakhir, umur piutang di atas 60 hari sebesar 4 juta dengan persentase 4%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa umur piutang yang kurang bagus ada di sekitar 15% dari total nilai piutang. Di mana ini kurang bagus bagi perusahaan PT Ramdan meningkat syarat penjualan, yaitu 2/10 N/45. Baik, di sini saya akan memaparkan lagi soal nomor 4, berapakah tingkat inflasi saat ini? Berikan sumber saudara mendapat tingkat inflasi tersebut dalam bentuk SS. Kemudian apakah layak kita berinvestasi? Jelaskan jawaban saudara. Saya mengambil SS ini dari sumber Bank Indonesia atau BI. Saat ini tingkat inflasi bulan sekarang berada di angka 1,37%. Angka ini masih di bawah tingkat inflasi dan yang ringan, jadi masih layak untuk berinvestasi. Baik, di sini ada soal nomor 5.
Jelaskan dalam dunia industri, bebas kalian pilihan, contohnya pengaturan persediaan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Di sini ada tips melakukan manajemen persediaan, mengategorikan produk menggunakan sistem ERP, tingkat sistem pengiriman penggunaan software cloud, repeat supplier secara rutin. Berikut ini adalah 5 metode yang dapat dilakukan untuk melanjutkan manajemen persediaan. 1. Yang pertama, mengategorikan produk yang diperlukan, penentuan kategori produk yang ringkas dan user friendly. Beberapa gaya dalam menentukan kategori produk yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan metode ABCD, di mana persediaan akan dikategorikan menurut nilainya. Dalam mengelola gudang tidak lengkap jika tanpa sistem ERP. Enterprise Resource Planning yang ramah menggunakan sistem ERP yang paling dasar akan memiliki sistem multilokasi, hak akses user dan fleksibel yang sesuai dengan penggunaan serta integrasi dengan bagian lain yang terkait, misalnya sales dan accounting. Penggunaan sistem ERP akan meningkatkan akurasi persediaan dan biasanya juga akan menawarkan penjadwalan persediaan yang sangat baik. Meningkatkan sistem pengiriman menggunakan sistem ERP yang telah memiliki fungsi pengiriman untuk mengatasi jumlah proses pengiriman dengan memanfaatkan sistem ERP yang memiliki sistem pengiriman, maka dapat meningkatkan manajemen persediaan dan efisien gudang secara keseluruhan. Menggunakan teknologi cloud yang dapat memungkinkan akses mudah ke data dan inflasi persediaan secara real time dan akurat. Melakukan review terhadap supplier pertimbangan untuk menggunakan sistem ERP untuk mengaudit kinerja para supplier secara periodik. Hal tersebut akan membantu untuk mengidentifikasi supplier yang tidak dapat diandalkan dan memberikan peluang untuk perbaikan. Pertimbangkan juga untuk memberikan intensif kepada seluruh supplier yang memiliki kinerja bagus dengan menjual lebih banyak produk mereka, dan dilakukan pembayaran tepat waktu sambil mengurangi jumlah supplier yang berkinerja buruk. Terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.